Rudi ya? Rudi, Kiki? Ya. Oke, gimana tadi latihannya seru ya kayaknya ya? Seru. Seru banget ya? Rudi, setahu saya, Rudi itu seorang pelatih wushu di Singkawa, betul? Iya. Sejak kapan Rudi mulai tertarik dengan wushu? Saya dari 2006. 2006 ya? Dari 2006 itu memang sudah baru pertama kali wushu masuk ke Singkawang sendiri apa di daerah lain? Pas itu masuk ke Singkawang. Pas masuk ke Singkawang. Kenapa tertarik dengan wushu, Rud? Mungkin gerakannya yang lincah ya. Lincah. Terus dia kan ini memang olahraga asli dari Tiongkok nih. Tiongkoknya ya, Tiongkok kuno memang ya. Dari Tiongkok kuno gitu. Jadi kita sebagai keturunan Tiongkok itu ada keinginan mau mempelajari gitu. Mempelajari seninya apa segala macam. Itu banyak sekali gerakannya dan sangat lincah. Saya lihat ada lompatan, bahkan yang pernah saya lihat di TV terutama ya, itu menggunakan senjata tajam. Iya. Itu apa tingkatan-tingkatan di dalam wushu sendiri? Tingkatannya dia sih ada yang dari junior nih. Juniornya dibagi menjadi 3 macam. Apa itu? Junior A, junior B, junior C itu sesuai umurnya. Sesuai umurnya. Kalau dari junior A itu dia biasanya dari umur 7 tahun itu sampai umur 12 tahun. Kalau yang di junior B 12 tahun sampai 15 tahun. Nah, kalau junior C itu 15 sampai 18. Nah, di atas 18 tahun sampai 30 tahun itu semua masuk senior. Oh, masuk senior. Senior semua. Nah, di atas 30 tahun itu udah masuk jurus tradisional. Jurus tradisional itu apa? Ya seperti yang biasa kita lihat ada jurus mabuk, jurus yang tradisionalnya. jurus walang, itu semua masih tradisional dia. Di dalam wushu sendiri apa nama-nama gerakannya itu? Maksudnya yang jurus. menggunakan jurus-jurusnya, menggunakan senjata tajam apa biasa itu ada? Kalau dari tangan kosong ini dibagi menjadi 3. Tangan kosong ada yang namanya Changshen. Changshen itu jurus panjang. Jurus panjang. Dalam Changshen itu kita harus bergerak panjang, lincah. Terus di habis Changshen itu ada Namchen. Namchen itu maksudnya jurus selatan. Nah ini diambil dari satu daerah di selatan itu, dia belajar kungfu wushunya itu semuanya menggunakan tenaga. Nah hampir sama dengan yang mungkin kita sebut dengan taekwondo atau yang lain-lainnya. Kebanyakan mengeksplor tenaga dia ya. Nah, dia kalau dia nggak panjang nggak masalah maksudnya, yang penting tenaganya kuat. Tenaganya kuat. Yang ketiga itu yang paling sering kita dengar itu Tai Chi. Tai Chi. Nah, yang gerakannya lemah gemulai itu ya. Lembut ya, tapi bertenaga di dalam. Tapi bertenaga, bukan hanya sekedar gerakan yang lembut saja ya. Ya. Nah, itu 3 macam. Nah dalam Changshen ini nanti dibagi juga. Dibagi lagi? Nanti dibagi menjadi senjata pendek dengan senjata panjang. Senjata pendeknya itu ada Jiansu itu pedang. Nah, terus ada Taosu itu golok. Pedang dengan golok. Nah, dalam Jiansu dengan Taosu nanti ada senjata panjangnya masing-masing. Di Jiansu kamu harus belajar Xiangsu yaitu tombak. Nah, kalau di Taosu di golok kamu harus belajar koyak atau kunsu. Kalau Nanchen juga ada senjata pendek dengan panjangnya. Cuman dia sama. Nantau dengan Nankun, golok selatan dengan koyak selatan dia. Nah, kalau Tai Chi ada satu doang dia senjata pendeknya. Apa itu? Pedang Tai Chi doang. Oh, pedang Tai Chi. Kalau untuk senjata panjang dia nggak ada. Nggak ada ya. Oke, Rudi sendiri sejak kapan mulai jadi pelatih nih? Sekarang kan sudah jadi pelatih nih. Iya. Dulunya kan pasti murid dong. Iya. Sekarang sudah berapa lama jadi pelatih? Kalau dibilang pelatih saya juga masih belum terlalu melatih gimana gitu ya. Soalnya sekarang masih terikat atlet juga kan. Jadi untuk pembagian waktu latihan sendiri dengan ngajar itu masih belum gimana gitu. Kalau saya mulai melatih itu kalau dari 2012 gitu ya. 2012 ya? Iya. Dojo-nya di mana sendiri? Dojo atau apa di sini? Sasana kita. Sasana ya? Sasananya apa? Di gedung Serbaguna Di SDI. ya. Oke, berapa banyak sudah murid yang berlatih ke sana? Sekitar 30-an lebih. 30-an lebih, lumayan ya? Iya. Itu bercampur, ada yang apakah hanya dari etnis Tionghoa? Enggak. Sudah bercampur ya? Enggak. Sudah campur. Sudah berapa banyak kegiatan turnamen atau apa kejuaraan yang Rudi ikutin? Turnamen udah banyak juga sih. Sudah banyak ya? Dari nasional sampai internasional juga udah pernah. Pernah ikut ya. Banyak sudah trofi yang dikumpulkan atau sudah sampai lumayan? Lumayan. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Rudi. Sekarang saya coba ke Kiki dulu. Kiki sudah berapa lama mengenal wushu?
saya kenal Wusu dari tahun 2010. 2010? Iya. Mulai kenal Wusu dan langsung ikut bergabung dengan kelompok Rudi? Iya. Oh iya. Kenapa tertarik? Ada apanya dengan Wusu? Mungkin karena minat saya dari kecil. Dari kecil memang hobinya sport ya, saya lihat gerakannya luar biasa. Iya, dulu waktu itu saya masih ingat ayah saya suka sekali memutar filmnya Jackie Chan. Oh. Jadi sejak saat itu mulai tertarik dengan bela diri ya. Jadi memilih Wusu. Iya, Wusu, kenapa Wusu? Kan banyak tuh, ada karate, ada kempo, segala macam. Kenapa Wusu? Karena waktu itu saya cuma taunya ada Wusu di Singkawang. Oh, saya nggak tahu ada yang sasana yang lain tidak tahu ya, tak olahraga. Kemudian juga saya pikir Wusu itu seni bela diri yang sangat memerlukan keahlian tinggi. Iya, daya pikir juga ya. Pikir, pola pikir, ingatan juga. Ya. Terus sejak mulai berlatih itu pernah mengikuti turnamen atau apa? Kejuaraan atau ikut pementasan atau apa? Kalau Wusu waktu itu cuma ikut eksibisi. Eksibisi ya? Waktu kejuaraan daerah. Dan saya tadi melihat gerakan dari Kiki, ada masuk taekwondo sedikit tendangannya itu. Ya, apakah memang mengikuti bela diri lain selain? Iya. Kalau waktu itu saya sempat vakum 2 tahun di Wusu. Kemudian saya lanjut ke taekwondo. Oh, apa sekedar suka-suka atau memang tertarik juga dengan taekwondo? Iya, tertarik. Saya taekwondo itu lebih keras. Lebih keras ya? Lebih banyak tendangan, juga lebih memupuk refleks kita lebih cepat. Oh, gitu.